Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena oleh kasih kemurahan Tuhan, sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk menikmati ibadah Pelwap disertai dengan ibadah menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, di mana selama ini Tuhan sudah menyertai pelayanan Pelwap Tiberias sehingga di bulan September tahun ini memasuki usia yang ke-65 tahun. Perjalanan yang cukup panjang sudah dilewati oleh Pelwap Tiberias dengan melewati berbagai peristiwa penting yang menjadikan Pelwap Tiberias harus semakin menjadi kehidupan yang hanya bergantung kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan dengan bergantung dan berserah sepenuh kepada Tuhan. Oleh kasih kemurahan Tuhan, di situasi kondisi mewabahnya pandemi COVID-19, tetapi oleh kemurahan Tuhan, sore hari ini kita bisa melaksanakan ibadah ulang tahun Pelwap yang ke-65. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menghadapi realita kesulitan saat ini, banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami tekanan hidup, dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mengalami lemah imannya di dalam iman percaya kepada Tuhan. Saat inilah peran wanita sangat dibutuhkan bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Pada sebagian wanita Tuhan memberikan hikmat, sebagian yang lain Tuhan memberikan iman, sebagian lain Tuhan memberikan kekuatan untuk berdoa, memberikan keberanian, memberikan kemurahan hati. Tuhan memberikan potensi hidup pada masing-masing kehidupan kita. Dan diperlukan perjuangan untuk bisa berhasil bertumbuh di dalam setiap potensi kita. Terlebih bertumbuh di dalam kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan bertumbuh di dalam hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kiranya dengan bertambahnya usia Pelwap Tiberias boleh menjadikan kita wanita-wanita Tiberias menjadi wanita seperti yang Tuhan inginkan, menjadi wanita yang tidak tergoyahkan imannya, menjadi wanita yang berani mengambil risiko demi keselamatan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, biarlah kita minta hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa bertindak dengan benar, supaya kita bisa menyelamatkan, kita bisa menolong, kita bisa membantu orang-orang yang kita kasihi, baik itu keluarga maupun gereja, masyarakat, baik bangsa dan negara kita. Dengan caranya Tuhan, dengan kuasa dan hikmat pertolongan dari Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang tidak pernah lelah untuk membimbing, membina kami wanita Tiberias untuk menjadi wanita-wanita yang menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi wanita-wanita yang tangguh. Dan terima kasih kepada seluruh pengurus Pelwap, juga kepada seluruh wanita Tiberias yang ada, yang selama ini sudah bersama-sama berjuang, bekerja sama demi kemajuan pekerjaan Tuhan, demi kemajuan pelayanan Pelwap Tiberias. Kiranya kasih kemurahan Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Selamat ulang tahun Pelwap Tiberias Pare, dan makin kita semangat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan,
Karena kita adalah orang-orang yang harus membawa kabar baik. Dan kita adalah wanita pejuang Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memimpin kita, dan kita kaum wanita yang percaya kepada Tuhan, mau berbakti kepada Tuhan. Pada waktu yang indah ini, sore hari ini, kita akan buka ibadah sore hari ini. Dan nyanyi satu pujian, Besar Anugerahmu. Singer bisa tampil ke depan. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada wanita Tiberias dan orang-orang wanita yang percaya kepadamu boleh berkumpul bersama-sama dengan satu tujuan, kami mau mengucap syukur kepadamu karena Engkau yang menyertai kami. Bapa yang ada di sorga, Engkau terlalu baik. Kami akan buka ibadah ucapan syukur pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih tetap bangkit berdiri. Ibu-ibu di sini yang boleh bersuka cita, boleh saya lihat lambaian tangannya. Sebelum kita memuji Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, Allah yang dahsyat, yang layak kita sembah. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, amin. Allah kita adalah Allah yang perkasa, Dia layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sore hari ini Tuhan, mengagungkan Allah yang besar, Raja di atas segala raja. Menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Nikmati waktu bersama Tuhan. Kita sembah. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang. Kegelapan pun silam, umatnya bersujud mendengar suaranya. Haleluya. Allahku nyanyikan besar, Kau besar Tuhan, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Kau datang dalam kemegahan Raja. Haleluya. Kemegahan
besar. Haleluya. Selamanya Dia Allah kita yang besar. Amin. Dan ajaib Tuhanku besar, Kau Allahku besar. Amin. Besar, oh Allahku, nyanyikan besar. Haleluya. Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar. Yesus Allahku selamanya Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, berikan kemuliaan bagi Allah kita, Dia Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri. Sore hari ini kita merayakan ibadah ucapan syukur ulang tahun Pelop yang ke-65. Saya percaya ulang tahun adalah identik dengan sukacita. Amin. Ibu-ibu di sini bersukacita sore hari ini. Walaupun pakai masker, walaupun pakai face shield, tapi saya percaya tidak mengurangi kecantikan ibu-ibu di sini. Boleh senyum, boleh perlihatkan senyumnya. Puji Tuhan. Walaupun tertutup masker, tapi saya boleh melihat ibu-ibu bersukacita sore hari ini. Puji Tuhan. Boleh sama-sama ikuti saya ya. Walau sana situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Boleh sama-sama joget buat Tuhan sore hari ini. Ekspresikan sukacitamu. Ayo ibu-ibu, jangan malu untuk bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Karena ku tahu Tuhan memberikan menang bagi orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin. Kita walau sana situ pusing, sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap tertawa. Boleh angkat jempolnya buat Tuhan ibu-ibu. Haleluya. Haleluya. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi
situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Boleh menari buat Tuhan. Haleluya. Asik. Haleluya. Ada temannya. Puji Tuhan. Sore hari ini kita bersuka cita karena Dia yang mencipta kemenangan. Orang kenal Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlepas, Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau senang, situ-situ pusing, semua orang susah, tertawa. Walau senang. Di luaran sana lagi banyak orang pusing, ibu-ibu, ya. Sini situ pusing, semua orang susah semuanya, tetapi aku. Siapa? Tunjuk kanan kirinya boleh. Tetapi kamu, tetapi kita kan tetap bertawa. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan paduan suara. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasihmu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu jamin hidupku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu berkata, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Oh, oh. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasihmu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu jamin hidupku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu berkata, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Oh. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu jamin hidupku.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan tanah hati yang terbaik bagi hambanya untuk mengisi kebenaran firman Tuhan. Saya percaya sore hari ini, di mana-mana kita mencari kasih yang sejati, hanya kita dapat dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang? Yang kami tahu Yesus, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Ibu-ibu yang perlu akan pertolongan Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih-Mu sejati? Kemana kami berseru Tuhan, selain hanya daripada nama-Mu. Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan Tuhan segala sesuatu, sebab kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan-Mu, sebab kami tak mampu jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Lebih lagi kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Sepertinya saya serahkan kepada-Mu yang bertugas di dalam firman Tuhan. Doa firman Ibu Esther ini. Tuhan, kami perlukan Tuhan. Ibu Esther perlukan keajaiban. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan setiap iman percaya kami, bahwa kami perlu uluran tangan-Mu untuk menyertai di dalam setiap perjalanan hidup kami.
Kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi kami bersyukur Tuhan punya Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Bahkan sore hari ini Tuhan, kami percaya lewat kebenaran firman Allah yang sebentar kami akan dengar, boleh memberikan kekuatan buat kami, boleh memberikan hal-hal yang baru untuk kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu, dan kami boleh mengerti akan Engkau, dan kami boleh menjadi wanita-wanita yang semakin hari semakin mengenal lebih dalam dan lebih dalam lagi, dan kami boleh semakin hari mengerti akan kehendak rencana-Mu Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan kebenaran firman Allah. Biarlah pengurapan Roh Kudus menyertai kepada setiap hamba-Mu. Setiap perkataan firman Allah, Engkau sudah taruhkan hikmat dan urapan kuasa Tuhan. Sehingga kami semua yang mendengar, kami boleh diberkati, dikuatkan di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman Allah. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Ibu Rahel sepenuh. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat ulang tahun wanita yang ke-65, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Gembala dengan Bapak Gembala yang telah memberikan kepercayaan saya untuk menyampaikan firman Allah. Ibu-ibu, saya diberikan tema oleh Bapak Gembala firman Allah pada saat ini dengan judul Wanita Pejuang Kristus. Kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Ayat yang panjang, tapi kita akan belajar bersama-sama, dan bagaimana di hari ulang tahun yang ke-65 kita benar-benar menjadi wanita yang kuat berjuang di tengah-tengah situasi hidup yang saat-saat ini berat, sangat berat. Di tengah-tengah krisis iklim sekarang, di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak pasti, tetapi kita punya kepastian, yaitu firman Allah. Janji-janji Allah itu pasti untuk kita. Kita berdiri bersama-sama, akan saya bacakan ayat-ayat ini untuk ibu-ibu yang ulang tahun yang ke-65. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, kita baca sama-sama. 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, silahkan duduk. Ibu-ibu, kita ingin di hari ulang tahun ini kita alami kemenangan, dijawab Yesus dan dilepaskan dari semua beban-beban persoalan hidup kita. Dan kita mau belajar dari perempuan Kanaan, bagaimana kita menjadi pejuang, wanita yang kuat berjuang. Wanita yang mau berjuang, memperjuangkan kehidupan anak-anak,
memperjuangkan kehidupan keluarga, memperjuangkan kehidupan pekerjaan, memperjuangkan pelayanan. Dan kita lihat dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Seorang pejuang itu dimulai dari hati. Dari hati. Kita tidak akan bisa berjuang kalau kita tidak punya hati yang terbeban. Kita tidak bisa berjuang kalau kita tidak punya hati kasih. Berangkat menjadi seorang wanita yang berjuang itu dimulai dari hati. Hati yang punya beban, hati yang mengasihi, hati yang terbeban untuk anak, hati yang terbeban untuk suami, hati yang terbeban untuk pelayanan. Sehingga kita gigih, pantang mundur untuk berjuang. Kita akan lihat dulu dari Matius 15 ayat 21 sampai ayat 22. Kitab Matius 15 jangan dipindah-pindahkan saudara, kita akan ke situ terus. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Untuk kita bisa menjadi pejuang, itu dimulai hati. Hati yang terbeban. Perempuan Kanaan ini terbeban karena anaknya kerasukan setan. Kita tidak akan bisa menjadi wanita pejuang kalau di hati kita itu tidak terbeban, saudara. Kita akan lompat di kitab Ratapan pasal yang kedua ayat 18 sampai 19. Ratapan ya, setelah kitab Yeremia itu ada kitab Ratapan. Ratapan 2 ayat 18 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. "Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air matamu bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang." Dan ayat 19, "Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkan isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan." Kita bisa lihat dari ayat ini, kita bisa menjadi seorang wanita, ibu, istri, mama, oma, nenek. Kita bisa menjadi wanita pejuang ketika kita memiliki hati yang terbeban. Di Alkitab katakan di ayat yang ke-18, janganlah berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang, janganlah engkau berhenti mengerang, janganlah engkau dikatakan bangunlah mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Kita akan terus punya semangat juang tinggi. Di Alkitab katakan dari ayat ini, jangan kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang, bangun mengerang pada malam hari. Karena apa? Yang pertama, hatinya punya beban untuk anaknya. Kita perlu punya hati yang terbeban untuk keluarga kita. Dan kita memperjuangkan untuk alami kemenangan. Yang kedua, hati yang mengasihi. Kembali kepada Matius pasal yang ke-15, saudara. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 22. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Hati ibunya tinggi, saudara. Jiwa seorang ibu itu tinggi. Di akhir zaman ini banyak wanita-wanita yang sudah kehilangan hati ibu. Kehilangan kasih.
Sehingga dia bersikap keras, tidak ada kasih kepada keluarganya. Dia hanya menuntut, bukan menjadi wanita penolong, tetapi menjadi wanita perongrong. Dan melalui firman Allah ayat ini kita bisa lihat bagaimana kita menjadi wanita pejuang Kristus. Yang kedua, memiliki hati yang mengasihi. Hati yang terbeban, hati yang mengasihi. Kita masuk yang kedua, apa sifat-sifat pejuang itu? Dari Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 ada 3, tidak takut penghalang. Tidak takut. Yang kedua, tidak pernah mundur. Tidak pernah mundur. Yang ketiga, tidak mempertahankan harga diri. Tidak mempertahankan harga diri. Kita akan lihat satu-satu bagaimana perempuan ini sebagai seorang pejuang dan sangat sukses membawa anaknya kepada Yesus Kristus, membawa anaknya alami kelepasan, kemenangan. Sifat seorang wanita pejuang yang pertama, tidak takut penghalang, tidak takut hambatan. Kita sebagai wanita-wanita pejuang harus berani menerobos. Menjadi wanita penerobos, saudara. Kembali kita baca di ayat yang ke-23. Matius 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tidak putus asa. Seringkali kita doa belum dijawab, Tuhan diam, kita lemah, kita putus asa. Kita undur dari Tuhan, jauh dari Tuhan, mandek melayani. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-23, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh wanita ini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Luar biasa, saudara. Sebagai seorang pejuang berangkat dari hati yang terbeban, berangkat dari hati yang mengasihi. Sebagai seorang pejuang memiliki karakter tidak takut penghalang. Untuk mencapai sukses, untuk mencapai kemenangan ada banyak hambatan-hambatan, ada banyak halangan-halangan. Tetapi kita menjadi wanita pejuang, kita harus berani menerobos, saudara. Kita tidak takut penghalang. Masih ingat kisah bangsa Israel ketika Tuhan menyuruh lewat Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Bagaimana mereka? Wah, mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Dia berkata, mereka lebih kuat dari kita. Mereka bangsa raksasa, orang-orang raksasa. Kita belalang-belalang, takut mundur. Tetapi Kaleb berkata, kita akan maju, kita akan menang. Dia tidak takut penghalang. Demikian juga kita sebagai seorang wanita, untuk kita bisa alami kemenangan. Sifat yang pertama, karakter pejuang yang pertama, tidak takut penghalang. Biasanya wanita itu lebih gampang takut, saudara. Karena wanita itu lebih main emosi daripada rasio. Lebih main emosinya, dikedepankan, perasaannya, takut. Tetapi untuk memperjuangkan, kita tidak boleh takut. Kita harus berani menerobos. Yang kedua, tidak pernah mundur. Kita baca Matius 15 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara, ada banyak hambatan, ada banyak halangan, tapi yang kita lihat yang kedua, bagaimana jawab Yesus. Yesus menjawab, aku itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Padahal perempuan ini adalah perempuan Kanaan.
Yesus katakan, aku datang diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Untuk kita menjadi pejuang yang hebat, tidak takut menghadapi hambatan. Dan yang kedua, tidak pernah mundur. Kita belajar seperti kuda, saudara. Kita akan buka Ayub pasal 39 ayat 25. Kita belajar seperti kuda, Ayub pasal 39 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Alkitab katakan kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Tidak pernah mundur. Kita belajar dari singa, kita buka Amsal 30. Amsal 30 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Lihat ayat ini saudara, ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Firman Tuhan katakan, singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak pernah mundur terhadap apapun. Bagaimana kita menjadi wanita pejuang, kita memiliki karakter tidak takut dalam semua bentuk hambatan, halangan, tidak pernah mundur. Kita belajar dari kuda yang ditulis dalam kitab Ayub, katakan dia menertawakan kedahsyatan. Dan kita belajar dari kitab Amsal, katakan singa yang terkuat di antara binatang tidak pernah mundur terhadap apapun. Mari ibu-ibu, anak-anak kita perlu kita perjuangkan. Pekerjaan kita perlu perjuangkan. Keluarga kita perlu kita perjuangkan. Gereja kita perlu perjuangkan. Kita mau tampil di garis depan sebagai pejuang. Kita mau tampil di garis depan sebagai pejuang. Kita bukan wanita-wanita yang loyo, wanita-wanita yang lemah, wanita-wanita yang cengeng. Tetapi kita adalah wanita yang kuat, wanita pejuang, hatinya terbeban, hatinya penuh kasih, memiliki karakter, tidak takut dengan semua hambatan, tidak pernah mundur. Dan yang ketiga, tidak mempertahankan harga diri. Wanita itu seringkali tersinggungan. Persentase yang mudah tersinggung itu wanita daripada pria. Kalau perempuan Kanaan ini tersinggungan, saya kira enggak ada mujizat. Dia seorang pejuang, tidak mempertahankan harga diri. Kita mau belajar, harga diriku itu Kristus. Arti hidupku Kristus, tujuan hidupku Kristus, sentralitas hidupku Kristus, gaya hidupku Kristus. Kita akan buka Alkitab kita dalam Matius 15, kembali kepada kitab Matius pasal 15 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Saudara, luar biasa ayat ini. Mungkin seringkali kita baca ayat ini, tapi seringkali kita sulit untuk menerapkan, saudara. Karena seringkali kita marah, kita tersinggung ketika harga diri kita dilecehkan. Ketika kita tidak dihormati, ketika kita tidak dihargai, ketika kita tidak ditempatkan pada posisi yang terhormat, kita marah, kita tersinggung. Sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan kita mau belajar dari Matius 15 ayat 26 sampai 27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, kalau kita diasuk-asuk ngamuk ya saudara.
Saudara masuk gerbang gereja ini terus kan asune teko, wah ngamuk. Marah kita. Sakit hati. Sakit hati. Tapi luar biasa perempuan ini. Seorang pejuang itu tidak mempertahankan harga diri. Dia punya goal, sasaran. Anakku sehat, anakku datang kepada Yesus, anakku alami kelepasan dan kemenangan. Kita lihat dari ayat ini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Mari ibu-ibu kita tidak mempertahankan harga diri. Kita mau melepaskan hak kita. Dalam kitab Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8, kita mau mengosongkan diri kita mau melepaskan hak kita. Tetapi kita mau hidup di dalam kerendahan hati dan kerendahan hati. Betapa hebat wanita ini, memiliki hati yang terbeban, memiliki hati yang mengasihi, memiliki karakter tidak takut, memiliki karakter tidak pernah mundur, memiliki karakter tidak mempertahankan harga diri. Dan kita lihat hasilnya, kembali kepada Matius 15 ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saya senang sekali dengan kalimat ini, saudara. Senang sekali. Kalimat ini katakan, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Kita ingin firman ini menggema di hati kita. Dan pasang sore ini Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Allah. "Hei ibu, jadilah seperti yang kau kehendaki." Kita punya hati berangkat sebagai seorang pejuang. Punya hati yang terbeban. Punya hati yang mengasihi. Memiliki karakter. Tidak takut. Tidak pernah mundur. Tidak mempertahankan harga diri. Apa berkatnya? Dijawab Yesus. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Sore ini siapa yang mau dijawab Yesus? Angkat tangan. Wah, semuanya. Dan katakan, "Tuhan, aku pulang dengan kemenangan. Aku pulang dengan keyakinan, Engkau jawab aku, Engkau jawab aku, Engkau jawab aku." Tapi Tuhan mau hati kita, bukan hati yang penuh dengan kebencian, bukan hati yang penuh dengan kepahitan, bukan hati yang penuh dengan kemarahan. Tapi Tuhan mau kita punya hati yang terbeban, hati yang mengasihi. Tuhan mau kita memiliki karakter, sifat tidak takut, tidak pernah mundur dan tidak mempertahankan harga diri. Dan Alkitab katakan hasil perjuangan wanita itu dijawab Yesus. Kita rindu suara Tuhan Yesus kepada perempuan ini berbicara juga kepada kita. Di ayat ini, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang kedua, dilepaskan dan disembuhkan. Mama yang baik, ibu yang baik, mami yang baik, bunda yang baik, dapat memperjuangkan anaknya yang terikat oleh kuasa kegelapan, terikat dengan setan. Karena apa? Punya ibu yang hebat, punya ibu pejuang, sehingga anaknya dilepaskan dan disembuhkan. Alkitab katakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mari di hari ulang tahun ini kita pulang bukan dengan kelemahan, tapi katakan, aku gagah Tuhan, aku wanita kuat, aku wanita pejuang. Kita berdoa bersama-sama, kita berdiri, kita nyanyi, ku yakin saat kau berfirman,
Dan katakan, Roh Kudus ubah hatiku, supaya hatiku menjadi hati yang mengasihi, hati yang punya beban terhadap keluarga, pekerjaan, dan gereja. Kita minta karakter kita diubah menjadi karakter wanita yang tidak takut, tidak mundur, dan tidak mempertahankan harga diri. Supaya apa yang menjadi pergumulan kita dijawab Yesus, anak kita disembuhkan dan ditolong Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, menang saat kau bertindak, hanya ditentukan oleh perkataan. Ku menang. Amin. Karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat tangan kanan, dikatakan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ibu-ibu, bukan perempuan Kanaan saja yang alami kemenangan, tetapi di hari ulang tahun ini kita juga akan alami kemenangan. Kita percaya sore ini Tuhan jawab kita, Tuhan beri kelepasan, Tuhan beri kemenangan kepada kita. Kita berdoa bersama-sama, Tuhan tolong aku Tuhan, jadikan aku seorang pejuang yang hebat untuk keluargaku, untuk suamiku, untuk anak-anakku, untuk pelayanan. Kita nyanyi kembali, ku yakin saat kau berfirman. Glory. Yakin saat kau berfirman, menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
wanita-wanita tidak pernah berhenti berjuang sampai Engkau menjawab kami Tuhan. Kami tidak pernah berhenti berjuang sampai Engkau menjawab kami, sampai Engkau memberi kemenangan kepada kami. Berkati kami semua di hari ulang tahun wanita yang ke-65. Engkau memberikan kekuatan baru kepada kami, Engkau memberikan semangat baru kepada kami, untuk kami menjadi pejuang-pejuang Kristus yang berkenan dan berlayak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Pada saat malam hari ini bersama-sama para wanita yang ada di tempat ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan Kau akan campur tangan di dalam keberadaan bangsa ini Tuhan. Karena kami merasakan bahwa begitu banyak, oh Tuhan, keluh kesah daripada bangsa ini, bahkan di seluruh dunia. Oh Tuhan, kami mengalami keterpurukan. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada satu kuasa yang besar yang dapat memusnahkan segala hal yang tidak Engkau inginkan di dalam kehidupan umat-Mu. Oleh sebab itu, oh Tuhan, Engkau tolong berikan pertobatan kepada bangsa ini, bahkan seluruh pimpinan bangsa kami, khususnya yang ada di Indonesia ini. Berikan mereka takut kepada Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan kejujuran yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh sebab itu, oh Tuhan, kami rindu agar supaya sesuai firman-Mu, setiap lutut bertelut, setiap lidah memuji Engkau, dan ini akan terjadi di dalam seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapa dalam surga, seluruh, oh Tuhan, perangkat-perangkat yang ada di Indonesia ini, Bapak Presiden dan wakilnya, bahkan juga, oh Tuhan, para gubernur, bupati, bahkan wali kota, kecamatan, di desa, dan RT RW selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan juga, oh Tuhan, TNI, Polri, biarlah kiranya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk menjaga bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong agar kiranya campur tangan-Mu boleh menyertai kami semua. Kami bersyukur dengan firman Allah yang kami terima hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak menjadi wanita-wanita yang lemah, wanita yang takut, tapi kami akan menjadi wanita-wanita yang berani berjuang guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lingkupi kami dengan kasih setia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat kita bertemu di dalam ibadah hari ini. Salam dalam Tuhan Yesus. Sebagai pembina wanita gereja Pantekosta Pare, kami sangat berterima kasih karena Pelwap sudah jadi berkat buat GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati semua anggota Pelwap dan pengurus Pelwap GPD Tiberias Pare yang diketuai oleh Ibu Lydia Tagor STH. Akhirnya tetap semangat, selamat berjuang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya atas nama Komisi Pelwap Wilayah 4 Pare mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita GPDI Tiberias Pare yang ke-65. Semoga dalam usia yang ke-65 wanita Tiberias Pare semakin maju di dalam Tuhan, sudah diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, jadi berkat di dalam rumah tangga, jadi berkat kepada tetangga,
jadi berkat kepada seluruh masyarakat, dan jadi berkat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sukses selalu untuk Pelwab Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati dan selamat ulang tahun yang ke-65. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan hari ini adalah hari ulang tahun yang Pelwab yang ke-65 tahun. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun. Saya sebagai jemaat GPDI Pare, saya rasa yang paling sepuh, paling tua. Saya selalu pesan kepada adik-adik semua, semoga tetap setia meskipun sekarang di masa-masa sulit, di masa-masa ketakutan semua, tapi kita punya Tuhan, tetap setia, tetap bergaul baik dengan Tuhan, dengan keluarga, dan dengan adik-adik semua yang ada di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati, tetap semangat ya Dek. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom, saya Ibu Lik Sumini Samsudin dari tim besuk Pelwab, dan saya sudah 47 tahun menjadi anggota Gereja Pantai Kosta Tiberias Pare. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 Pelwab GPDI Pare, dengan harapan tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saat ini saya akan membacakan sejarah pelayanan wanita Pantai Kosta di Pare. Gereja Pantai Kosta mulai berdiri di Pare tahun 1930, digembalakan oleh pendeta Ong Pik Leong dengan pimpinan Tuhan. GPDI semakin berkembang dan sempat mengalami beberapa kali penggantian gembala. Tahun 1959 sampai 1979, GPDI Pare digembalakan oleh pendeta Raden Timotius Ramelan. Tahun 1955 merupakan tahun dimulainya pelayanan wanita Pantai Kosta, dipimpin oleh Ibu Marcia Ramelan. Pada awalnya banyak kesulitan yang dihadapi, bahkan sempat mengalami beberapa kali pindah tempat ibadah, mulai dari Gedang Sewu, Gudang Kapuk, Jalan Slamet 3, dan akhirnya oleh kemurahan Tuhan menetap di Jalan Slamet 7 hingga sekarang. Tahun 1972 sampai 1981, GPDI Pare digembalakan oleh pendeta Rulina Ginting Munte. Dengan sendirinya pimpinan pelayanan wanita dipegang oleh Ibu Pendeta Maria Ginting. Beliau menjadi gembala GPDI Pare mulai tahun 1981 sampai 1983. Dengan berpulangnya Bapak Pendeta Ginting, Pendeta Victor Andreu Malino mengembalakan jemaat GPDI Pare mulai tahun 1983 sampai 1988. Pelayanan wanita dipimpin oleh Ibu Pendeta Lili Malino. Pelayanan wanita berkembang baik dengan berbagai kegiatan. Tahun 1988 sampai 1993, Pendeta Rudi Herman Tumbel menggantikan Pendeta Victor M. Malino. Wanita tetap berjalan dengan baik di bawah pimpinan Ibu Pendeta Esther Tumbel. Pada masa-masa inilah dibentuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 11 untuk membantu Ibu Gembala menjangkau jiwa-jiwa di sekitar Pare. Dengan beralihnya tugas Pendeta Rudi Tumbel ke Samarinda, GPDI Pare digembalakan oleh Pendeta Dani Rumokoi.
mulai tahun 1993 sampai saat ini. Pelayanan wanita dipimpin oleh Ibu Nonce Ana Rumokoi, dibantu oleh Ketua Pelwap dan pengurus yang lain serta seluruh anggota kelompok 1 sampai 11. Dengan kasih dan kemurahan Tuhan, pelayanan wanita Pantai Kosta Tiberias Pare berkembang lebih baik hingga saat ini. Demikian sejarah pelayanan wanita Pantai Kosta di Pare. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-65 wanita GPDI Tiberias Pare. Puji nama Tuhan. Di sini saya mewakili pengurus Pelwap Tiberias Pare untuk menyampaikan ucapan terima kasih pada ibadah, ucapan syukur, peringatan ulang tahun yang ke-65 ini. Yang pertama, berterima kasih dan menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh karena kasih dan kemurahannya pelayanan wanita Pelwap Tiberias Pare dapat berjalan sampai dengan hari ini. Yang kedua, berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Denny Rumokoi, serta Ibu atas arahan dan bimbingannya. Pelwap Tiberias Pare bisa mengadakan ibadah, ucapan syukur, peringatan ulang tahun pada sore hari ini. Kiranya Tuhan selalu melimpahkan kekuatan dan kesehatan serta hikmat kepada Bapak dan Ibu Gembala. Pengurus Pelwap juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu wanita Tiberias Pare yang begitu setia mengikuti ibadah, bahkan mengikuti program-program yang diadakan pengurus Pelwap. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kesetiaan dan pelayanan ibu-ibu semua. Untuk kedepannya, mari ibu-ibu kita terus dengan setia melayani, beribadah kepada Tuhan dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari ganasnya virus corona itu. Akhirnya, selamat ulang tahun yang ke-65 wanita Tiberias Pare, dan marilah kita terus semangat dan berkobar-kobar untuk melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ibu-ibu dalam kasih Tuhan Yesus, disampaikan selamat ulang tahun yang ke-65 pelayanan wanita Pantai Kosta GPDI Tiberias Pare. Terima kasih kepada Pelwap karena Pelwap Pare sudah jadi berkat dan merupakan wadah pelayanan terbesar kedua sesudah Pelnap. Karena dalam ibadah rutin yang hadir sekitar 60-90 orang. Terima kasih kepada pengurus Pelwap yang diketuai oleh Ibu Lydia Tagor, STH, serta para pengurus lainnya dan anggota Pelwap semuanya yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang pasti menjadi berkat dalam ibadah pelayanan 65 tahun GPDI. Akhirnya Tuhan memberkati. Dan untuk Pelwap, bahkan kita semua tetap semangat, jayalah Pelwap GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, beri kemuliaan bagi Tuhan ibu-ibu. Tuhan Yesus baik. Mari kami undang semua bangkit berdiri. Kiranya
kaum wanita sudah jadi berkat buat gereja ini. Biarlah mereka lebih sungguh-sungguh melayani, lebih dipercayakan untuk melayani, tapi mereka lebih rendah hati di hadapan Engkau. Mereka bisa memberi yang terbaik yang dapat mereka berikan buat Tuhan. Berkati mulai dari ketua Ibu Lydia, para pengurus, bahkan semua kaum wanita yang ada Tuhan. Dan kami tahu masih ada sebagian kaum wanita belum ikut ibadah wanita. Tuhan gerakkan mereka supaya gereja ini bergerak maju dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati secara khusus hamba-Mu yang sudah melayani kami, Pendeta Rahel Spene, berkati juga ibunya, bahkan berkati juga jemaat yang dipimpin di Tuban sana, nama Tuhan dipuji muliakan. Kekasih-kekasihku, pulanglah ke rumah kau masing-masing, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, beserta dengan kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya akan firman akan berkata, Amin. Tuhan Yesus